Haleluya, puji nama Tuhan, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Keluarga Jemaat GPD LSD Magelang, Tuhan berkati kita semua. Mari sama-sama kita akan menikmati kebenaran firman Tuhan yang saat ini saya beri tema Yehova Syama. Kita akan melihat di dalam kitab Yehezkiel 48 ayat 35. Yehezkiel 48 ayat 35. Jadi keliling kota itu adalah 18.000 hasta. Sejak hari itu nama kota itu ialah Tuhan hadir di situ. Kita lihat di dalam kitab Yehezkiel dari pasal 40 sampai pasal 48 menjelaskan bagaimana Nabi Yehezkiel mendapatkan penglihatan tentang umat yang dipulihkan oleh Tuhan. Bait Allah yang baru, yang atasnya kemuliaan Tuhan kembali, dan ibadah yang baru dengan pelayanan dan sistem korban yang sempurna. Dan kita lihat juga Tuhan membagikan tanah kudus yang baru, yang dibagi di antara suku-suku Israel sebagai milik pusaka mereka. Dan tentu dengan prinsip-prinsip yang baru. Kita bisa lihat itu di dalam Yehezkiel 47 ayat 21 sampai ayat yang ke-23, sampai Yehezkiel 48 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-29. Karena terlalu panjang kita tidak akan membacanya, tapi di situ kita akan melihat, menemukan bagaimana Tuhan memperlihatkan kepada Yehezkiel membagi-bagi tanah kepada suku Israel sebagai milik pusaka mereka. Dan hal yang luar biasa adalah tempat kudus di tengah-tengah bangsa Israel, yaitu kota Tuhan yang dikelilingi tembok dengan 12 pintu berdasarkan jumlah suku Israel dan diberi nama sesuai dengan suku Israel. Hal ini menunjukkan setiap mereka memiliki hak yang sama atas kota ini. Kita bisa lihat di ayat 30 sampai ayat yang ke-35a. Inilah pintu-pintu keluar kota itu. Di sisi sebelah utara yang ukurannya adalah 4.500 hasta. Terdapat 3 pintu gerbang, yaitu pintu gerbang Ruben, pintu gerbang Yehuda, dan pintu gerbang Lewi. Sebab pintu-pintu gerbang kota itu disebut menurut nama suku-suku Israel. Di sisi sebelah timur yang ukurannya 4.500 hasta, terdapat 3 pintu gerbang juga, yaitu pintu gerbang Yusuf, pintu gerbang Benyamin, dan pintu gerbang Dan. Di sisi sebelah selatan yang ukurannya 4.500 hasta, terdapat 3 pintu gerbang juga, yaitu pintu gerbang Simeon, pintu gerbang Isakar, dan pintu gerbang Zebulon. Di sisi sebelah barat yang ukurannya 4.500 hasta, terdapat 3 pintu gerbang juga, yaitu pintu gerbang Gad, pintu gerbang Asyer, dan pintu gerbang Naftali. Jadi keliling kota itu adalah 18.000 hasta. 18.000 hasta. Itu sama seperti 9 km lebih. Nah, hal yang menarik kita lihat di sini, nama kota yang baru tersebut itu adalah Tuhan hadir di situ. Di ayat 35 dikatakan, sejak hari itu nama kota itu ialah Tuhan hadir di situ. Tuhan hadir di situ. Dalam bahasa Ibrani itu memakai kata Yehova Syama, yang berarti Tuhan Maha Hadir. Hal ini menunjukkan keberadaan Allah di tengah umatnya, dan Allah akan hidup selama-lamanya di tengah umatnya, bersama-sama dengan umatnya. Tuhan Maha Hadir. Yehova Syama juga berarti Tuhan sudah ada di hari esok kita. Itu sebabnya Dia tahu bagaimana masa depan kita dan Dia mengontrol semuanya itu. Yeremia 29 ayat 11 katakan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan.
Jadi kita lihat Tuhan sudah tahu masa depan kita. Kenapa? Karena Dia Yehova Syama. Dia Maha Hadir. Dia ada di masa depan kita. Dia ada di hari esok kita. Dia ada di tahun-tahun yang akan kita lewati dan Dia tahu apa yang akan kita alami. Dia mengontrol semuanya. Dia atur semuanya. Dan Dia memberikan yang terbaik. Karena firman Allah katakan bukan rancangan kecelakaan. Tuhan itu Maha Hadir. Dia hadir di sana, di tengah umatnya. Dia hadir di sini, di tengah-tengah kita, dimanapun kita berada. Tuhan hadir. Di dalam Mazmur 139 ayat 7 sampai ayat 10 dikatakan, kemanakah aku dapat pergi menjauhi roh-Mu? Kemana aku dapat lari dari hadapan-Mu? Jika aku mendaki ke langit, Engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun Engkau ada. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tangan-Mu akan menuntun aku dan tangan kanan-Mu memegang aku. Jadi kita lihat pemazmur katakan, kemana aku dapat pergi menjauhi roh-Mu? Ini menjadi satu pujian yang sering kita nyanyikan. Kenapa? Karena Dia adalah Allah, Yehova Syama. Dia Maha Hadir. Sesuatu yang sangat luar biasa. Itu sebabnya kehadiran Tuhan untuk tinggal di tengah umatnya merupakan sesuatu yang sangat penting. Karena Dia yang punya kuasa atas alam semesta. Dan tanpa Allah, umatnya tidak dapat berbuat apa-apa. Berkat terbesar bagi kita sebagai umat Allah ialah adanya Allah di tengah-tengah kita. Inilah hakikat sukacita dan kebahagiaan sejati yang datang dari sorga dan mengenaungi kita sampai selama-lamanya. Bukan hanya hari ini damai sejahtera sukacita itu, tetapi sampai selama-lamanya. Karena Dia Tuhan yang tidak akan pernah berakhir. Kehadirannya tidak akan pernah berakhir. Dia Allah yang Maha Hadir. Sampai selama-lamanya akan terus ada bersama-sama dengan umat-umat Tuhan yang mengasihi Dia. Dan saya percaya semua orang pasti mau mengalami kehadiran Allah, Yehova Syama itu dalam kehidupannya. Nah, bagaimana mengalami Yehova Syama, kehadiran Tuhan di tengah-tengah kita, di dalam hidup kita, di dalam hati kita. Karena kita tahu seperti apa kalau ada kehadiran Tuhan itu dalam hidup kita. Yang pertama, bagaimana mengalami kehadiran Tuhan? 1. Kekudusan. 1 Korintus 6 ayat 19 sampai ayat 20. Dikatakan seperti ini, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakan Allah dengan tubuhmu. Roh Kudus ini adalah pribadi Allah yang diberikan Bapa kepada kita, dan Dia ada di tengah kita, di hidup kita, dan di hari esok kita. Itu sebabnya firman Tuhan katakan, muliakanlah Allah. Kalau kita belajar dari bangsa Israel, dari umat Tuhan di dalam perjanjian lama, saat mereka tidak menghargai kekudusan Tuhan dengan menyembah berhala-berhala dari bangsa-bangsa lain, maka firman Allah katakan Allah meninggalkan mereka. Allah meninggalkan bait kudus. Tuhan tidak ada lagi di tengah-tengah mereka. Kenapa? Karena mereka tidak menghargai kekudusan Tuhan. Dan tanpa kehadiran Allah, kita tidak dapat berbuat apa-apa. Tidak ada kemenangan. Tidak ada damai sejahtera. Dan tidak ada sukacita. Kenapa? Karena itu semua hanya datang dari Tuhan. Bagaimana kalau Tuhan meninggalkan? Tapi kalau Tuhan ada di tengah-tengah kita, itu semua kita alami dalam hidup kita.
Yang kedua, bagaimana mengalami kehadiran Tuhan? Kerendahan hati. Kerendahan hati dalam bahasa Latin disebut humilitas. Kata ini berasal dari kata humus yang artinya tanah. Pengertiannya ini benar-benar luar biasa karena seseorang yang mau menjadi rendah hati adalah mereka yang menyadari asal-usulnya, asal-usul dirinya, debu tanah. Karena firman Tuhan katakan dari sana kita diambil. Kerendahan hati. Menyadari siapa kita sebenarnya. Karena ternyata kita hanya debu tanah yang memperoleh kasih karunia Tuhan. Itu sebabnya mengapa kita harus rendah hati. Karena Allah hadir, ya. Kalau kita mau mengalami kehadiran Allah, Allah itu hadir kepada orang yang rendah hati. Kenapa? Karena kalau Allah hadir, Dia akan memerintah dan mengatur. Jadi bukan kita yang akan mengatur Allah. Karena Dia Allah yang hadir dan Dia yang akan berdaulat penuh atas hidup kita. Dia yang akan mengatur kita, mengontrol kita. Dia yang akan memerintah atas hidup kita. Bukan kita yang mengatur Allah. Kan ada banyak orang yang suka mengatur Allah. Karena Dia yang tahu apa yang harus Dia perbuat bagi kita. Bagaimana melindungi, membela, dan menyelamatkan kita. Kita nggak tahu melakukan itu semua. Kita nggak tahu apa yang harus kita lakukan supaya kita mengalami perlindungan. Allah yang tahu. Itu sebabnya butuh kerendahan hati untuk mengalami kehadiran Allah. Ya, karena orang yang rendah hati pasti mau diatur oleh Tuhan. Orang yang rendah hati pasti mau diperintah oleh Tuhan. Kalau dia tinggi hati, dia nggak rendah hati, Tuhan nggak bisa memerintah. Dan Tuhan nggak akan hadir di tengah-tengah hidupnya. Di dalam Mazmur 37 ayat 11 katakan, tetapi orang-orang yang rendah hati akan mewarisi negeri dan bergembira karena kesejahteraan yang berlimpah-limpah. Di dalam firman Allah yang hidup katakan, tetapi semua orang yang merendahkan diri di hadapan Tuhan akan dilimpahi berkat dan akan menikmati damai sejahtera yang menakjubkan. Semua orang yang merendahkan diri di hadapan Tuhan dilimpahi berkat, damai sejahtera. Ini dampak dari kehadiran Allah bagi orang-orang yang rendah hati di hadapan Tuhan. Dan kalau kita lihat kerendahan hati adalah tanda kita menghargai kehadiran Allah dan berserah kepada kedaulatan Allah. Itu sebabnya kita mau mengalami Yehovah Syama itu dalam hidup kita. Kita mau mengalami kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Karena saya percaya setiap kita, umat-umat Tuhan pasti merindukan kehadiran Tuhan itu dalam hidup kita. Ada di tengah-tengah kita, dimanapun kita berada. Bahkan sampai di hari esok kita, di tahun-tahun yang akan kita hadapi. Karena kita percaya kehadiran Tuhan itu akan membawa dampak yang luar biasa. Namun sekali lagi, ada sesuatu yang harus kita lakukan untuk dapat mengalami Yehovah Syama itu dalam hidup kita. Kekudusan dan kerendahan hati. Puji nama Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari sama-sama kita akan berdoa buat firman Allah. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu yang kami boleh dengar, nikmati pada saat ini. Kami percaya Engkau Tuhan yang hadir di tengah-tengah kami. Engkau hadir di masa depan kami, di hari esok kami, di tahun-tahun yang akan kami hadapi. Dan Engkau Tuhan yang mengaturnya, Engkau Tuhan yang memberikan kami damai sejahtera dan sukacita. Itu sebabnya Tuhan, biarlah sebagai umat-umat Tuhan, kami terus mengalami kehadiran Tuhan itu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Tuhan damai sejahtera. Kiranya Engkau mengaruniakan damai sejahtera-Mu terus-menerus dalam segala hal kepada keluarga Jemaat GPD El Shaddai Magelang. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya. Amin.